Bandara Baru Yogyakarta International Airport telah resmi beroperasi penuh pada tanggal 29 Maret kemarin. Apa saja yang perlu kalian ketahui? Slow station, fasten your seatbelt. Jadi pada tanggal 29 Maret kemarin, bandara ini telah beroperasi penuh melayani penerbangan komersil dan beberapa maskapai pindah dari bandara JOG, Jok Adi Sucipto, pindah ke YIA. Dan maskapai apa saja? Maskapainya itu sementara ini tuh ada Garuda Indonesia, Lion Air, Batik Air, Citylink, Express Air, Sriwijaya Air, dan Nam Air. Jadi maskapai khususnya yang mengoperasikan pesawat jet itu beroperasi dari bandara YIA. Sementara itu untuk bandara JOG Adi Sucipto masih dibuka untuk penerbangan komersial, tapi hanya untuk penerbangan yang menggunakan pesawat baling-baling atau propeller seperti ATR yang dilayani oleh Wings Air dan Citylink, dan juga ada Transnusa dan juga beberapa flights charter atau yang bukan komersil. Nah, sebenarnya bandara ini tuh letaknya itu di Kabupaten Kulon Progo di daerah barat, daerah istimewa Yogyakarta. Tepatnya itu sekitar 40 kiloan dari pusat kota Yogyakarta. Jadi ini kalau kira-kira dari stasiun Tugu di pusat kota Yogyakarta di daerah Malioboro, jadi dari stasiun Tugu menuju bandara YIA yang baru ini itu sekitar 42 km. Kalau naik transportasi pribadi seperti naik mobil misalnya dari stasiun Tugu itu memerlukan waktu 55 menit tanpa adanya macet. Jadi kalau lancar memang 55 menit. Dan memang kadang sementara ini dikeluhkan bahwa transportasi menjadi kendala utama karena memang warga Jogja terbiasa pergi ke bandara itu ke Adi Sucipto itu sangat dekat. Jadi ya oke, jadi cuman ya 15 menit sampai 20 menit sampai ke bandara. Jadi mereka sekarang harus beradaptasi terhadap situasi terbaru ini karena memang perjalanan ke bandara ini memakan waktu yang cukup lama dan memang 55 menit itu tergolong lama karena mereka biasanya 20 menit, 15 menit sampai, dan mereka harus tepat memilih transportasi yang baik, yang mumpuni agar mereka tidak ketinggalan pesawat. Jadi untuk jadwal sementara itu jadwal yang tidak tercancel atau jadwal yang telah terdaftar pada Bandara Adi Sucipto sebelumnya. Flight pertama itu berangkat itu ada Sriwijaya Air SJ219, yaitu dari Jogja menuju Jakarta pada pukul 5.00. Kemudian flight pertama yang mendarat itu ada Lion Air flight JT273 dari Lombok, dari LOP. Jadi flight pertama itu ada Sriwijaya Air, jadi bandara operasional dibuka slotnya itu pada pukul 5. Jadi pukul 5 pagi itu penerbangan pertama. Jadi memang paling setelah-telatnya itu jam setengah 5 itu penumpang sudah sampai di bandara YIA ini untuk terbang tanpa ada hambatan, tanpa terjadi keterlambatan segala macamnya, ditinggal pesawat. Jadi memang beberapa harus diperhatikan karena memang lumayan jauh lokasi bandara ini. Kemudian untuk flight terakhir yang berangkat dari bandara YIA ini yang terjadwal sampai saat ini itu ialah AirAsia QZ7555 ke Jakarta pada pukul 23.00. Ya meskipun AirAsia menutup operasinya sementara ini gara-gara virus COVID-19, tapi jadwal yang masih terdaftar di bandara YIA ini ialah AirAsia QZ755 menuju Jakarta pada pukul 23.00. Kemudian flight terakhir yang mendarat yaitu ialah Citylink QG110 dari HLP menuju YIA. Akan landing di bandara YIA pada pukul 22.40. Nah, pertanyaannya apakah ada transportasi yang dapat mengakomodir penumpang dari dan menuju bandara ini? Jadi sementara ini ada beberapa pilihan transportasi yang pastinya tentu untuk kendaraan pribadi dan beberapa taksi konvensional dan juga taksi online seperti Grab atau GoCar sendiri. Ada juga pilihan transportasi menggunakan shuttle bus. Sementara ini ada Damri dan juga ada Shuttleku. Ada Shuttleku dan juga ada kombinasi antara kereta dan Damri. Jadi sementara ada 4 pilihan transportasi seperti taksi, entah itu online maupun konvensional. Kemudian ada shuttle bus Shuttleku, kemudian ada bis Damri, shuttle Damri, kemudian ada juga kereta plus Damri. Nah, untuk taksi sendiri aku ngecek di aplikasi masing-masing bahwa kalau misalnya kita naik Grab atau GoCar
Tarifnya itu kita lihat di sini, soalnya ini Gokar itu sekitar 180 ribuan, kemudian Grab itu sekitar 195 ribu. Jadi memang ya patok saja 200 ribu itu dari Jogja, dari kota Jogja, dari pusat kota Jogja menuju Bandara YIA. Kemudian sebaliknya misalnya dari Bandara YIA menuju kota Jogja untuk Gokar sendiri harganya memang kurang lebih sama 180-an. Tapi kalau untuk Grab, karena Grab memiliki Grab Car Airport YIA, jadi memang kerjasama antara Grab dengan Angkasa Pura untuk menyediakan stand khusus untuk Grab, untuk pelanggan Grab. Jadi harganya memang mahal. Jadi kalau lihat di sini Grab Car Airport YIA dari arrival terminal kedatangan menuju Jalan Malioboro, kita ambil contoh saja. Ini harganya 290.000 1 hingga 4 penumpang dengan maksimum 60 kg bagasi. Jadi ini ya GrabCar khusus untuk Bandara YIA. Jadi memang harganya lebih tinggi daripada dari kota menuju bandara, karena memang GrabCar membayar fee kepada Angkasa Pura sendiri untuk menyediakan transportasi atau stand di bandara tersebut. Jadi memang ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan itu ditanggung oleh penumpang. Kemudian pilihan kedua bisa juga naik Damri. Bis Damri ini punya beberapa rute menuju dan ke YIA, bandara baru ini. Untuk dari kota Jogja sendiri, itu titik-titik keberangkatannya tuh bisa lihat di maps di sini, yaitu ada dari Bandara Adi Sucipto, Pul Damri, Hartono Mall, Terminal Condong Catur, Jalan Avandi, Mall Galeria, Bundaran UGM, Grand Ina Malioboro, Hotel Limaran, Rest Area Ambar Ketawang, Stasiun Wojo yang terkoneksi dengan kereta bandara, dan dari Kebumen menuju dan ke Bandara Internasional Yogyakarta. Untuk harganya sendiri sampai saat ini aku cek harganya itu sekitar 70 ribuan dari daerah kota Yogyakarta menuju Bandara YIA maupun sebaliknya. Tapi perlu diingat juga bahwa harga bisa sewaktu-waktu dapat berubah tergantung kebijakan perusahaan, karena memang beberapa waktu lalu ini masa promosi pengenalan mereka terhadap layanan Damri dari dan menuju Bandara YIA ini. Jadi harga bisa berubah dan jadwalnya itu memang berbagai macam. Dan misalnya kita ambil contoh dari Hotel Limaran di Malioboro menuju Yogyakarta International Airport, harganya 50.000 nih pada beberapa minggu yang lalu, mungkin sekarang harganya 70.000. Dan kemudian ada juga dari Hotel Grand Ina Malioboro hanya berangkat pada pukul 6 pagi. Dan dari YIA sendiri jam 10, 1, 2, dan 6. Menurutku ini masih tarif promosi dan kemungkinan besar kedepannya jika traffic atau penumpang dari bandara YIA ini akan ramai, bukan tidak mungkin frekuensi keberangkatan akan ditambahkan. Kemudian ada juga rute KSPN, yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional oleh Damri. Rute-rute keberangkatannya itu bermacam-macam. Pulang pergi yaitu dari Sleman City Hall, kemudian dari Candi Borobudur, kemudian dari berbagai macam titik di daerah kota Yogyakarta. Dan ini tertulis misalnya dari Sleman City Hall itu ke Yogyakarta International Airport setiap 20 menit. Kemudian Candi Borobudur setiap 30 menit, kemudian ke Hartono Mall itu setiap 20 menit. Jadi frekuensinya ini lumayan cukup banyak. Jadi memang untuk memudahkan penumpang yang menggunakan layanan transportasi menuju dan ke Bandara YIA ini. Kemudian ada juga perusahaan shuttle bus juga namanya Shuttleku. Shuttleku memiliki rute yang cukup masif di daerah sekitar Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dan kalau dilihat itu Shuttleku itu memiliki banyak destinasi. Seperti kita lihat misalnya dari utara dulu, rute utara Shuttleku dari dan menuju YIA. Ada perberhentian pertamanya itu misalnya itu ada Bandara Adi Sucipto, ada Maguwo, ada Grand Kaisha Hotel, ada Prime Hotel, UC Hotel UGM, Phoenix Hotel, Hotel Amartya, Rest Area Ambar Ketawang, dan Bandara Internasional Yogyakarta. Jadi rutenya ini pulang pergi. Kemudian untuk rute tengah yaitu bisa berhenti di RS Ambar Ketawang, Pesona Tugu Hotel, Swiss Bell Hotel, Grand Mercure, East Park Hotel. Kemudian untuk rute selatan bisa titik penjemputan atau penurunannya itu bisa di Bandara Adi Sucipto, JEC,
Jogja Expo Center, The Cube Hotel, Yachts Colony di daerah selatan, kemudian rest area Amber Ketawang, dan Bandara Internasional Yogyakarta. Jadi ada 3 rute utara, tengah, dan selatan oleh Shuttleku. Dan Shuttleku ini sebenarnya harganya tuh tidak jauh beda daripada Damri. Jadi kisaran itu sekitar 50-70 ribu, dan memang kemungkinan akan berubah tuh cukup besar. Untuk sementara ini harganya itu sekitar 70 ribuan, jadi kurang lebih sama dengan Damri. Kemudian ada juga pilihan menggunakan kereta plus Damri. Jadi keretanya ini sebenarnya berangkat dari stasiun Tugu menuju stasiun Wojo, kereta bandara. Kemudian dari stasiun Wojo naik bus Damri ke Bandara Internasional Yogyakarta. Jadi jadwalnya itu sebagai berikut. Jadi sebenarnya rutenya ini tuh ke Yogyakarta, Wates, Wojo, Kutoarjo, Kebumen. Jadi penumpang yang ingin ke bandara atau dari ke bandara ini bisa stop di stasiun Wojo, kemudian lanjut menggunakan Damri, shuttle busnya Damri. Dan jadwalnya itu memang cukup frequent, cukup bervariasi, dan juga Damrinya juga, Damri dari stasiun Wojo menuju bandara dan sebaliknya itu juga jadwalnya itu cukup sering. Jadi penumpang tidak perlu khawatir untuk ketinggalan atau takut tidak ada transportasi, karena memang ini sudah dipersiapkan. Dan untuk kedepannya memang bukan tidak mungkin bahwa jika bandara beroperasional 24 jam, misalnya ada penerbangan jam 1 subuh, jam 2 subuh, jadi harusnya memang transportasi ini masih beroperasi paling tidak sampai jam 12 malam atau paling tidak sampai flight terakhir. Karena memang aku pernah mendengar bahwa transportasi umum akan beroperasi sampai penerbangan terakhir. Jadi misalnya flight landing pada pukul 11.00 seperti flight Citylink yang dari HLP. Jadi penumpang dapat memilih mode transportasi Damri, Shuttleku, atau Damri kereta, atau taksi konvensional, taksi bandara, ataupun taksi online seperti Grab atau Gokar. Dan aku juga ragu apakah Gokar dikatakan resmi untuk mengambil penumpang di bandara ini, karena memang Angkasa Pura menjalin kerjasama dengan Grab, bukan dengan Gokar. Kemudian ada juga layanan shuttle YIA ini beroperasi setiap hari mulai pukul 03.00 hingga pukul 23.00. Jadi menurut jadwal penerbangan ini sudah mengcover waktu kedatangan dan keberangkatan penumpang flight terakhir maupun flight awal. Jadi tidak perlu takut karena memang ada layanan shuttle, entah itu dari Damri ataupun dari Shuttleku sendiri. Dan waktu beberapa bulan lalu, tahun lalu, tepatnya pada bulan Agustus, aku pernah landing di Bandara YIA. Aku menggunakan Damri, aku membayar sekitar 50.000, dan rutenya itu YIA Adi Sucipto. Dan aku minta ke drivernya, aku turun di daerah Ring Road Selatan, tepatnya di daerah UMY, dan aku bisa turun di situ. Dan aku bilang apa nggak apa-apa nih Pak turun tidak sesuai drop off pointnya misalnya. Oh nggak apa-apa Mas, asal kelewatan, misalnya asal lewat. Jadi Masnya bisa minta turun dimanapun rute ini lewat. Misalnya kalau misalnya rute ini rute A misalnya lewat Ring Road Utara, misalnya mau turun di Jombor, mungkin bisa. Jadi tanyakan langsung saja ke petugas Damri ataupun Shuttleku-nya sendiri. Secara pribadi aku telah mencoba Damri pada beberapa bulan lalu, meskipun itu masih awal-awal operasional Bandara YIA. Oke, jika kalian ada pertanyaan bisa ketik di kolom komentar, dan klik like jika kalian suka. Bagikan video ini ke teman-teman kalian untuk menambah wawasan seputar penerbangan di Indonesia maupun di dunia. Dan jika kalian ingin video-video terbaru seputar penerbangan di Indonesia maupun di dunia, bisa klik tombol subscribe di sini. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.